Bismillahirrahmanirrahim. Awan merupakan kumpulan tetes air atau kristal es yang mengendap di atmosfer. Keberadaan awan di atmosfer jelas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cuaca dan iklim di bumi. Perlu diketahui sebenarnya awan ada 3 macam, yakni awan stratus, awan cumulus, serta awan cirrus. Berbicara tentang awan, ketika melihat langit tanpa disadari terkadang kita menjadi orang yang kagum, bahkan seringkali terpana dan takjub saat melihat keindahan dari bentuk awan. Awan yang menghiasi langit seolah-olah sebuah lukisan yang sengaja dibentuk berbeda, sehingga membuat kekaguman yang luar biasa bagi yang melihatnya. Yang paling uniknya lagi, bentuk awan terlihat lucu dan menggemaskan seperti awan yang membentuk seolah menyerupai wajah orang, hewan, lingkaran, dan lain-lainnya. Sebenarnya ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi bentuk awan, mulai dari suhu sampai dengan partikel pada atmosfer. Lantas mengapa awan bentuknya bisa berbeda-beda? Kondisi atmosfer yang berbeda. Awan terbentuk dari uap air yang mengalami kondensasi di atmosfer. Proses ini dimulai ketika udara panas yang mengandung uap air naik ke atas. Ketika udara tersebut mencapai lapisan yang lebih dingin di atmosfer, uap air mulai mengembun dan membentuk tetesan air mikroskopis. Tetesan-tetesan ini kemudian berkumpul dan membentuk awan. Meskipun proses dasarnya sama, variasi bentuk awan terjadi karena perbedaan dalam kondisi atmosfer di berbagai lokasi dan ketinggian. Misalnya awan cumulus memiliki bentuk putih dan lembut seperti kapas karena terbentuk di atmosfer yang relatif dangkal. Sementara itu awan stratus lebih datar dan menutupi langit dengan lapisan tipis yang biasanya terbentuk di ketinggian yang lebih rendah. Kelembapan serta suhu udara juga mempengaruhi bentuk awan. Kelembapan udara dan suhu juga memainkan peran kunci dalam menentukan bentuk awan. Di daerah yang lembab, awan seringkali lebih tebal dan lebih berisi karena ada lebih banyak uap air yang dapat dikondensasi. Suhu udara yang tinggi dapat menyebabkan awan berbentuk lebih memanjang, sementara suhu yang lebih rendah dapat menyebabkan awan berbentuk bulat dan penuh. Selain itu, variasi suhu di berbagai tingkatan atmosfer dapat menciptakan lapisan udara yang berbeda-beda. Hal ini dapat menghasilkan awan-awan yang terbentuk pada ketinggian yang berbeda dan akibatnya memiliki bentuk yang unik. Bentuk awan juga dipengaruhi oleh polusi udara dan partikel-partikel atmosfer, di mana partikel tersebut ini berperan sebagai inti pembentukan awan. Jumlah serta jenis partikel tersebut dapat mempengaruhi proses kondensasi uap air. Di daerah perkotaan, polusi udara dapat menyebabkan awan-awan yang tampak lebih gelap dan kurang jelas. Karakteristik serta bentuk awan yang beragam tersebut tentu saja memiliki dasar-dasar ilmiah yang sangat kompleks, di mana faktor tersebut seperti kondisi atmosfer hingga polusi udara berkontribusi.
Inilah yang kemudian menciptakan bentuk awan yang berbeda-beda. Awan merupakan massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan juga merupakan massa terlihat yang tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut sebagai awan antar bintang dan nebula. Di bumi, substansi biasanya presipitasi uap air. Dengan bantuan partikel higroskopis udara seperti debu dan garam dari laut, tetesan air kecil terbentuk pada ketinggian rendah dan kristal es pada ketinggian tinggi. Bila udara didinginkan, jadi jenuh oleh konvektif lokal atau lebih besar mengangkat non-konvektif skala. Pada beberapa kasus, awan tinggi mungkin sebagian dari tetesan air di super dingin. Tetesan dan kristal biasanya diameternya sekitar 0,01 mm, paling umum dari pemanasan matahari di siang hari dan udara pada tingkat permukaan. Angkat frontal yang memaksa massa udara lebih hangat akan naik lebih ke atas dan mengangkat orografik udara di atas gunung. Ketika udara naik, mengembang sehingga tekanan berkurang. Proses ini mengeluarkan energi yang menyebabkan udara dingin. Ketika dikelilingi oleh miliaran tetesan lain atau kristal, mereka menjadi terlihat seperti awan. Dengan tidak adanya inti kondensasi, udara menjadi jenuh dan pembentukan awan terhambat. Dalam awan padat memperlihatkan pantulan tinggi di seluruh awan terlihat sebagai berbagai panjang gelombang sehingga tampak putih di atas. Tetesan embun atau titik-titik air cenderung efisien menyebarkan cahaya sehingga intensitas radiasi matahari berkurang dengan kedalaman arah ke gas. Maka warna abu-abu atau bahkan gelap kadang-kadang tampak di dasar awan. Awan tipis mungkin tampaklah memperoleh warna dari lingkungan mereka atau latar belakang, dan awan diterangi oleh cahaya non-putih seperti saat matahari terbit atau terbenam. Mungkin tampak berwarna sesuai. Awan terlihat lebih gelap di dekat inframerah karena air menyerap radiasi matahari pada saat gelombang panjang. Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap ini meluap menjadi titik-titik air, maka terbentuklah awan. Peluapan ini bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama adalah apabila udara panas, lebih banyak uap terkandung di dalam udara karena air lebih cepat menyengat. Udara panas yang syarat dengan air ini akan naik tinggi, sehingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap itu akan mencair dan terbentuklah awan, molekul-molekul titik air yang tak terhingga banyaknya. Cara yang kedua adalah suhu udara tidak berubah, tetapi keadaan atmosfer lembab. Udara semakin lama akan menjadi semakin tepu dengan uap air. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar, dan awan itu akan menjadi semakin berat, dan perlahan-lahan daya tarik bumi menariknya ke bawah sehingga sampai satu titik di mana titik-titik itu akan terus jatuh ke bawah dan turunlah hujan. Jika titik-titik itu tidak bertemu di udara panas, titik-titik itu akan menguap dan awan menghilang. Inilah yang menyebabkan awan selalu berubah-ubah bentuknya. Air yang terkandung di dalam awan silih berganti menguap dan mencair. Inilah juga yang menyebabkan kadang-kadang ada awan yang tidak membawa hujan. Awan diklasifikasikan menurut ketinggian dan penampilannya atau tekstur dari tanah. Akar dan terjemahan awan berikut ada beberapa klasifikasi. 3 jenis utama awan tingkat tinggi adalah cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Awan cirrus tersusun dari serat lembut dan halus berwarna putih mengkilap bagikan sutra tanpa bayangan sendiri.
Cirrus merupakan jenis awan tinggi yang berada di sekitar 6.000 meter. Awan cirrus tipis, berbulu dan seluruhnya terdiri dari kristal es. Awan tersebut seringkali merupakan tanda pertama dari garis depan yang hangat atau garis jet tingkat atas yang mendekati. Awan cirrus stratus tidak seperti cirrus. Awan cirrus stratus membentuk lebih banyak lapisan es seperti kerudung, mirip dengan apa yang dilakukan oleh awan stratus di tingkat rendah. Ketika sinar matahari atau cahaya bulan melewati kristal es berbentuk heksagonal dari awan cirrus stratus, cahaya akan tersebar atau dibiaskan sedemikian rupa sehingga cincin atau halo yang dikenal dapat berbentuk. Saat front hangat terbentuk, awan cirrus cenderung bertebal sehingga menjadi cirrus stratus yang pada gilirannya dapat menebal dan turun menjadi altostratus dan stratus, bahkan nimbostratus.